Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Ibu Yanti Susila Tresnawati selaku dosen mata kuliah Media dan Agama. Pada kali ini kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan presentasi tentang analisis isi pesan dakwah Ustadz Hanan Ataki melalui video reels di media sosial Instagram. Dengan saya menyampaikan anggota di kelompok 6, yaitu ada Desi Aisyah Damayanti, ada Dia Huwaidah, dan ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Syafira Nurul Aliza. Point of presentasi kali ini yang pertama, sebelum melanjutkan analisis, kita harus mengetahui biografi dari Ustadz Hanan Ataki. Yang kedua ada komunikasi dakwah melalui media Instagram dan analisis SWOT dakwah Ustadz Hanan Ataki di Instagram. Yang ketiga ada analisis SWOT isi pesan dakwah kenapa harus puasa melalui video reels di Instagram Ustadz Ataki. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next slide. Yang pertama yaitu biografi Ustadz Hanan Ataki. Nama asli Ustadz Hanan Ataki yaitu adalah Tengku Hanan Ataki atau dikenal dengan sebutan Hanan Ataki, yang beliau merupakan seorang pendakwah lahir di Aceh pada tanggal 31 Desember 1981. Beliau ini adalah anak kelima dari 7 bersaudara. Kini beliau telah berkeluarga dan dikaruniai 3 orang anak yang berdomisili di Bandung. Beliau dikenal sebagai pendakwah yang kerap sekali mengisi kajian-kajian dengan target anak muda. Beliau juga memiliki prestasi dalam ilmu pelajaran maupun seni tilawah Al-Quran yang menjadikan Ustadz Hanan Ataki ini selalu memperoleh beasiswa dari semenjak kuliah sekolah dasar sampai di bangku perkuliahan. Ustadz Hanan Ataki ini lulus dari Pondok Pesantren Ruhul Islam Banda Aceh dan kemudian melanjutkan bangku perkuliahan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Fakultas Usuluddin dan mengambil jurusan Tafsir Al-Quran dan sampai mendapatkan gelar RC. Ustadz Ataki semasa menimba ilmu di Al-Azhar Kairo dan menjadi pemimpin redaksi dari Buletin Salsabila yang dipimpin langsung oleh beberapa tokoh Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Beliau juga sempat dipilih menjadi kori terbaik sehingga diberi tugas mengisi acara di salah satu channel TV Kairo yaitu channel TV Fajar dan Iqra TV. Setelah menyelesaikan pendidikan di Kairo, beliau kembali ke Indonesia. Ustadz Hanan Ataki tinggal dengan keluarganya di Bandung, Jawa Barat. Next slide. Akun Ustadz Hanan Ataki ini atau yang dikenal dengan panggilan UHA mengisi akun Instagramnya dengan berbagai macam hal, dari mulai aktivitas pribadi hingga unggahan yang berisi nilai-nilai Islam. Selain itu, Ustadz Hanan Ataki juga gemar memposting sebuah video dari ringkasan dakwahnya yang dikemas dengan singkat atau yang dikenal dengan sebutan One Minute Booster. UHA digemari oleh para milenial karena gaya ceramahnya yang menggunakan bahasa yang kekinian, juga cara berpakaiannya yang khas anak muda seperti kaos atau kemeja flanel, serta kupluk atau topi snapback. Cara berpakaian dinamiknya saat berceramah membedakan dengan cara ustadz kebanyakan. Penampilannya secara kasat mata dapat membedakan dengan ustadz lainnya yang berpenampilan seperti layaknya seorang ustadz menggunakan peci dan baju koko. Namun hal tersebut tidak mengurangi kepercayaan para jemaahnya terhadap Ustadz Hanan Ataki yang mereka pilih. Dakwah Ustadz Hanan Ataki ini lebih ditunjukkan untuk jamaah anak muda, bagaimana komunitas yang didirikan olehnya yaitu SIP atau Pemuda Hijrah. Pada setiap dakwahnya, Ustadz Hanan Ataki memilih pembahasan yang ringan, karena kebanyakan bersumber dari keresahan anak muda seperti jodoh, pergaulan, gaya hidup. Selain itu, penyampaian dalam dakwahnya, Ustadz Hanan Ataki juga menggunakan diksi kata dan bahasa anak muda atau yang sedang kekinian. Acara kajiannya juga dikemas dengan ajakan yang ringan dan asik, seakan acara dakwah ini adalah acara rutinnya para pemuda. Seperti kata majelis, diubah menjadi tempat nongkrong bareng UHA, atau program sholat subuh berjamaah diubah dengan ajakan yang lebih gaul dan friendly, yaitu Sunrise Lovers. Oke, next. Lalu untuk komunikasi dakwah melalui media Instagram akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Desti Aisyah. Pada Desti Aisyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi dakwah melalui media Instagram.
Salah satu media sosial yang digemari oleh para remaja masa kini adalah Instagram. Instagram ini adalah aplikasi untuk membagikan foto dan video yang dimana pengguna dapat mengunduh foto dan video tersebut serta menggunakan filter digital untuk dibagikan di media sosial lainnya. Instagram ini layak digunakan menjadi media dakwah karena Instagram ini memberikan fitur-fitur yang bisa memposting video atau foto untuk dilihat penggunanya sebagai sebuah komunikasi dakwah. Komunikasi dakwah ini merupakan suatu bentuk komunikasi di mana seorang komunikator menyampaikan materi berupa pesan yang berasaskan dari Al-Quran maupun hadis. Tujuan komunikasi dakwah ini adalah agar orang yang mendengarkan bisa melakukan amal kebaikan sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan. Oke, next. Melihat banyaknya manfaat komunikasi dakwah di media sosial Instagram ini menjadikan para dai ini tertarik untuk menyampaikan dakwah melalui internet. Media merupakan alat untuk menghubungkan komunikasi dengan orang lain, sedangkan dakwah yakni mengajak orang lain ini mengarah pada kebaikan. Jadi, konten pada media dakwah adalah media untuk mengajak orang lain ke arah yang lebih baik lagi. Konten dakwah yang dimaksud di sini adalah ide ataupun saran kreatif yang dituangkan ke dalam bentuk video dakwah yang bertujuan sebagai upaya berdakwah menuju sebuah kebaikan yang dilakukan. Oke, next. Kemudian ada analisis konten dakwah Hanan Ataki melalui aplikasi Instagram yang dianalisis dengan analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Dalam kekuatan ini, konten yang disampaikan oleh Hanan Ataki melalui aplikasi Instagram ini dapat dianggap sebagai konten yang inspiratif dan menginspirasi banyak orang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Kemudian, Hanan Ataki ini memiliki pengikut yang sangat banyak di platform Instagram yang dapat memperluas jangkauan dakwahnya dan memperkuat pengaruhnya di kalangan audiensnya. Hanan Ataki ini juga memiliki keahlian dalam menyampaikan pesan dakwah secara kreatif melalui berbagai media termasuk video, gambar, dan teks. Kemudian yang kedua, ada kelemahan. Kelemahannya itu yaitu ketergantungan Hanan Ataki ini pada media sosial dan aplikasi Instagram dapat membuatnya rentan terhadap perubahan algoritma dan kebijakan platform yang dapat mempengaruhi jangkauan dan interaksi dengan pengikutnya. Terkadang, konten yang disampaikan oleh Hanan Ataki ini cenderung mengulang-ulang topik yang sama dan kurang inovatif dalam menyajikan pesan dakwahnya. Kemudian, tidak semua audiens di platform Instagram mungkin tertarik dengan konten dakwah atau memahami bahasa yang digunakan oleh Hanan Ataki tersebut. Next. Yang ketiga, ada peluang. Adanya kemungkinan untuk berkolaborasi dengan pembuat konten lain dan memperluas jaringan audiens yang lebih luas. Kemudian, platform Instagram terus berkembang dan menyediakan fitur-fitur baru seperti IGTV dan Instagram Reels yang dapat digunakan untuk memperkuat pesan dakwah dan meningkatkan keterlibatan pengikut. Terdapat potensi untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui iklan berbayar dan kampanye promosi di platform Instagram. Kemudian yang keempat, adanya ancaman. Persaingan yang tinggi di platform Instagram dengan konten lain yang serupa atau bahkan lebih menarik bagi audiens. Kemungkinan adanya sensor dan pembesaran dari pihak Instagram, kemungkinan adanya sensor dan pembatasan dari pihak Instagram terhadap konten dakwah yang dianggap melanggar kebijakan platform. Munculnya isu tudingan terhadap Hanan Ataki yang dapat mempengaruhi citra dan reputasi dakwahnya di platform Instagram. Baik, kemudian ada analisis SWOT isi pesan dakwah konten, kenapa kita harus puasa melalui video Reels di Instagram Ustaz Hanan Ataki yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Diah Huwaidah. Kepada dia dipersilahkan. Dari video Ustaz Hanan Ataki menjelaskan bahwa puasa pada dasarnya menahan diri dari lapar dan dahaga dalam rangka ibadah kepada Tuhan. Namun, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga merupakan cara untuk melatih ketakwaan atau kesadaran seseorang. Melalui puasa, seorang belajar untuk mengontrol keinginan dan nafsu yang mendorong untuk makan dan minum, sehingga memperkuat kemampuan untuk mengontrol diri dan menahan godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Selain itu, puasa juga bisa membantu seseorang untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan dan meningkatkan kesadaran
kehadirannya dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian, puasa bukan hanya sekedar tindakan fisik yang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga merupakan latihan ketakwaan yang membantu seorang untuk lebih meningkatkan kesadaran akan hubungan dengan Tuhan dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, puasa dapat menjadi cara yang efektif untuk melatih ketakwaan dan memperkuat ikatan seseorang dengan Tuhan. Kelebihan seseorang melaksanakan puasa yang pertama yaitu puasa memberikan banyak manfaat kesehatan seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu mengontrol berat badan, menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan kesehatan. Lalu yang kedua yaitu puasa juga dapat membantu seorang memperkuat kedisiplinan dan kendali diri karena membutuhkan kemauan kuat untuk menahan diri dari makan dan minum selama jangka waktu tertentu. Lalu ada kelemahan dari melaksanakan puasa yaitu kadang kesulitan dalam menjalani puasa bisa terjadi kapan saja, terutama bagi orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu yang membutuhkan asupan teratur seperti misalnya ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui. Lalu yang kedua yaitu adalah puasa yang menjadi sulit bagi orang yang bekerja fisik atau yang berada dalam lingkungan yang tidak mendukung puasa. Yang terakhir yaitu adalah puasa dapat menyebabkan dehidrasi jika seorang tidak memperhatikan asupan cairan yang cukup. Lalu peluang dari melaksanakan puasa yaitu puasa menjadi kesempatan untuk memperbaiki pola makan dan gaya hidup secara keseluruhan. Yang kedua yaitu adalah puasa tentu menjadi kesempatan setiap manusia untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan Tuhan serta untuk mengalami pengalaman spiritual yang lebih dalam. Lalu ada ancaman jika melaksanakan puasa. Yang pertama yaitu menjalankan puasa bisa mendatangkan bahaya apabila orang yang melaksanakan tidak memahami dengan benar cara melaksanakan puasa atau tidak memiliki informasi yang memadai. Yang kedua yaitu adalah puasa dapat menyebabkan kekurangan nutrisi jika seorang tidak memperhatikan asupan makanan yang cukup selama waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu adalah puasa juga bisa menimbulkan stres dan ketegangan pada orang yang tidak siap secara mental atau emosional. Untuk menahan diri dari makan dan minum selama jangka waktu kesimpulannya yaitu melalui analisis SWOT tersebut dapat dilihat bahwa ketahanan Ataki memiliki kekuatan dalam hal pengaruh dan kemampuan kreatif dalam menyampaikan pesan dakwah, tapi juga memiliki kelemahan dalam hal ketergantungan pada platform Instagram, kurang efektif dalam konten, terdapat peluang untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan audiens melalui dalam dan isu-isu yang dapat mempengaruhi citra bahwa dakwah Ustadz Hanan Ataki itu harus memanfaatkan keterangan untuk kekuatan harus memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimilikinya. Baik, sekian presentasi materi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan atau kekurangan pada presentasi kali ini, mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.